Assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Amin Allahumma amin. Oh iya, yang baper jadi tambah baper ya guys. Tasya begitu bersemangat mengajak Ane ke wedding organizer, untuk mempersiapkan acara yang sangat bersejarah bagi sepupunya, Ane. Tapi Ane ingin acaranya biasa aja, nggak perlu yang macam-macam. Namun Tasya nggak setuju, karena menurut Tasya, ini adalah momen penting dalam hidup Ane, yang nggak akan terlupakan. Lagi pula, Tasya nggak mau kalau sampai ada yang bilang, kalau Om Ridwan atau calon suami Ane nggak mampu, untuk membiayai resepsi Ane, dan juga untuk menjaga marwah keluarga. Lalu Ane meminta pendapat Hafiz, sebagai calon imamnya, mengenai usulan Tasya itu. Guys, apa Hafiz setuju dengan usulan Tasya? Jom, kita simak sama-sama guys. Nih, kamu nggak punya banyak waktu. Kamu harus segera menemui wedding organizer, untuk membantu mensukseskan acara yang sangat sakral ini. Bukankah kamu selalu bilang, sekali seumur hidup, cerocos Tasya? Ane hanya tersenyum. Sejujurnya, Ane juga bingung, akan memulainya dari mana. Beruntungnya, ia memiliki Nisa dan Tasya. Mereka sangat cekatan, membantu mempersiapkan semuanya dengan baik. Ane duduk di atas tempat tidur dengan kaki dilipat, sembari memeluk bantal gulingnya. Sorot matanya masih tertuju pada coretan-coretan kertas. Mencatat apa-apa aja yang harus dipersiapkan. Sejenak Ane tertegun, kembali membayangkan kedua orang tuanya. Akhir-akhir ini, ia merasakan kehadiran papa dan mamanya. Seolah terlihat tersenyum memandangnya. Tentu aja hal itu membuat Ane sedih, saat ia menyadari fakta yang sebenarnya. Seandainya besok papa dan mama yang ada di sisi kiri dan kananku, betapa bahagianya aku. Tapi Allah berkehendak lain, merencanakan perjalanan hidup yang harus aku lalui. Pa, Ma, aku yakin kalian pasti melihatnya dengan senyum terindah, yang pernah aku lihat dulu, saat kalian masih ada bersamaku. Ucap Ane dalam hati, dengan air mata yang mengalir di kedua pelupuk matanya. Tiba-tiba Tasya nyelonong masuk tanpa berpamitan. Ane, teriak Tasya bahagia sambil membuka pintu kamar Ane. Ane langsung menghapus jejak air matanya, dengan sigap. Seketika Tasya langsung terdiam, ia pun semakin mendekati Ane, dan menanyakan, apa yang telah membuatnya menangis. Ane, kamu menangis? Boleh kan? Jika aku ingin menangis, sahut Ane.
Sejenak Anne memandang Tasya yang masih menunggu jawaban darinya. Air mata itu kembali mengalir tanpa bisa dibendung. Tiba-tiba Anne memeluk erat tubuh Tasya, membuat Tasya sedikit bingung. "Ne, kamu kenapa?" tanya Tasya lembut, sambil mengeratkan pelukannya. Anne pun melepaskan kembali pelukannya, lalu menghapus perlahan sisa air matanya. "Ne," panggil Tasya lagi. "Aku cuma rindu sama papa, mama, juga Danish. Seharusnya mereka ada di saat-saat bahagiaku, Sya." "Ne, mereka udah tenang di sana. Kita hanya bisa mendoakan. Kamu masih punya aku, papa, juga mama." "Kita akan selalu bersama kamu," ucap Tasya menghibur Anne. Anne pun menganggukkan kepalanya pelan, sambil membersihkan sisa-sisa air matanya. "Lalu gimana persiapannya? Kamu udah selesai mencatat apa-apa aja yang kamu butuhkan?" tanya Tasya mengalihkan pikiran Anne. "Sya, acaranya biasa aja lah, nggak usah terlalu berlebihan. Jadi aku rasa, nggak perlu pakai jasa wedding organizer gitu." Enggak, ini hari spesial kamu. Jadi ratu sehari. Kamu ngerti kan, singgasananya ratu seperti apa? Lagi pula, apa kata kolega-kolega papa nanti, jika acaranya dibuat hanya sederhana saja? Kamu nggak mau kan? Om Rituan kamu yang tersayang, jadi malu. Dikira nggak mampu membiayai pesta pernikahan keponakannya, atau calon suaminya yang nggak mampu, beber Tasya dengan gamblangnya. Anne seketika itu tertunduk diam. Ia mencoba memikirkan kembali kata-kata Tasya. Meski sebenarnya, ia hanya ingin merayakannya bersama anak-anak aja, dan orang-orang terdekat. Tapi setelah mendengar pemaparan Tasya, membuat Anne memikirkannya kembali. "Ne, kamu dengarkan, apa yang aku omongin?" tanya Tasya sambil menyentuh pundak Anne. Anne langsung tersentak. "Iya, aku dengar kok." "So, besok kita pergi ke wedding organizer temen aku. Gak boleh nolak," tukas Tasya sambil tersenyum sumringah. "Tapi Sya, aku harus berdiskusi dulu dengan Mas Hafiz." "Aku nggak mau Mas Hafiz menganggapku mengabaikan pendapatnya." "Ne, kalau laki-laki itu selalu nurut sama kita."
Apalagi kalau dia cinta mati sama kita. Apapun yang kita minta, apapun yang kita lakukan, dia akan fine-fine aja. Jadi kamu nggak perlu khawatir, ucap Tasya. Tapi bagiku nggak Sya. Dia adalah calon imamku, dan aku harus tetap meminta pendapatnya. Karena itu salah satu cara kita menghormatinya, ungkap Anne tersenyum lembut. Ya begini kalau ngomong dengan ustazah. Tasya memutarkan bola mata hitamnya, sambil beranjak dari duduknya. Pokoknya besok aku tunggu, cetus Tasya yang udah berdiri di depan pintu kamar Anne. Anne pun mengangguk, sambil tersenyum. Tasya, ada-ada aja, gumam Anne sambil menggelengkan kepalanya. Lalu Anne melirik jam dinding, yang tergantung di atas meja belajarnya. Kemudian tangannya meraih handphone, yang terletak di sebelahnya. Ia mencoba menghubungi Hafiz, namun sampai beberapa kali, nggak juga mendapatkan respon. Mungkin Mas Hafiz lelah, jadi dia udah tidur kali ya, batin Anne. Akhirnya Anne pun hanya meninggalkan pesan ke Hafiz, yang menanyakan pendapatnya, untuk menggunakan jasa WO, seperti yang telah dijelaskan Tasya sebelumnya. Kemudian Anne meletakkan handphonenya di atas meja belajar, sebelum ia berangkat tidur. Keesokan paginya, setelah selesai sholat subuh, terdengar suara dering dari handphone Anne. Anne segera melihat dan mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum Mas, sapa Anne dari balik handphonenya. Waalaikumsalam Nek, maaf ya, tadi malam gak Mas angkat. Mas masih ada meeting, karena Mas akan ambil cuti. Jadi Mas harus menyiapkan semua pekerjaan Mas, sahut Hafiz dari seberang. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Aku ngerti, makanya aku kirim pesan aja ke kamu. Menurut kamu gimana Mas? Terserah kamu aja, Mas ngikut. Jika itu untuk kebaikan bersama, silahkan, tutur Hafiz. Beneran gak apa-apa? Berarti kamu setuju kan Mas? Tanya Anne memastikan. Iya, demi kebaikan semua.
Ya udah. Kalau begitu, aku izin ya Mas. Nanti aku akan pergi bersama Tasya, ujar Ane. Ya udah, hati-hati ya, Mas nggak mau loh, bidadari Mas lecet walau sedikit pun, gombal Hafiz masih dari seberang. Kamu ini Mas, ada-ada aja. Ya udah, aku mau ke dapur, bantu Mbak Sari. Lama-lama di sini, bisa kena gombal terus aku, ucap Ane. Bukankah enak, dapat gombalan fajar dari calon suami? Tanya Hafiz sambil tertawa renyah. Udah ah, kamu makin aja Mas. Assalamualaikum, ucap Ane lalu mematikan sambungan teleponnya. Sambil tersenyum bahagia, dengan hati yang berbunga-bunga, Ane membuka mukenahnya, dan merapikan kamarnya, sebelum ia membantu Mbak Sari. Dengan riang, Ane keluar dari kamarnya. Sambil bersolawat, ia melangkahkan kakinya menuju ke dapur, untuk menemui Mbak Sari. Begitu sampai di depan pintu ruang tengah, Ane berpapasan dengan Tante Widya. Tentu saja kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh Ane saat ini, adalah sebuah mimpi buruk baginya. Karena dia nggak ingin kebahagiaannya, mengalahkan kebahagiaan anaknya, Tasya. Bahagia kali kamu ya, pekik Tante Widya, dengan tatapan mata yang sinis. Maaf Tante, jika suara saya membuat Tante terganggu, sahut Ane dengan perasaan takut. Jelas sangat mengganggu, sarkas Tante Widya sambil membulatkan mata beloknya, kemudian kembali ke kamarnya. Astagfirullah Tante, kenapa sampai segitunya membenciku? Apa salahku ya Allah? Aku hanya ingin merasakan sedikit kebahagiaan yang telah Engkau berikan ya Rob. Batin Ane merasa sedih, sambil memandangi punggung Tante Widya. Udah Mbak, jangan dimasukkan ke hati. Bukankah itu udah karakternya Nyonya? Lagian sebentar lagi Mbak Ane kan mau dibawa sama Mas Hafiz. Jadi nggak akan ada lagi yang marah-marahin Mbak Ane, ucap Mbak Sari, mencoba menghibur Ane yang sedang murung. Memang iya Mbak, tapi aku juga ingin meninggalkan rumah ini, tanpa adanya kebencian. Akan terasa lebih tenang aja, sahut Ane tersenyum sedih. Iya, saya ngerti. Tapi, udahlah. Abaikan nyamuk-nyamuk nakal, kelakar Mbak Sari, yang akhirnya mampu membuat Ane tersenyum. Tiba-tiba Tasya muncul dari dalam, dan langsung menyapa dua wanita yang masih tertawa kecil. Di, calon pengantin, bahagia amat, sapa Tasya. Keduanya langsung menahan tawanya.
Nanti jadi kan? Tanya Tasya memastikan kembali. Setelah Ane selesai membantu pekerjaan Mbak Sari, Ane bersiap diri untuk pergi ke wedding organizer bersama Tasya. Seperti apa keseruan Ane dan Tasya saat bertemu dengan pihak wedding organizer? Jom, kita ikutin terus keseruan kisah surga yang terbagi di Yurihan Channel guys.